Logo Podcast, podcast yang membahas tentang pemerintahan daerah. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tema tentang inovasi pemerintahan daerah. Saya kira ini menjadi diskusi menarik belakangan ini karena tuntutan masyarakat begitu besar terhadap inovasi yang dihadirkan oleh kepala daerah terpilih atau bahkan kita bisa bilang birokrasi yang kemudian tercipta agar masyarakat dapat mengakses pelayanan publik atau kebijakan publik dengan jauh lebih baik. Ada inovasi-inovasi, terobosan-terobosan yang kemudian dibuat oleh penyelenggara negara agar masyarakatnya jauh lebih memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Inovasi ini tidak hanya kita bicara skop nasional, tapi kita juga perlu untuk bicara tentang daerah. Daerah sebagai wilayah yang paling dekat dengan masyarakat, paling dekat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayahnya. Jadi pemerintah daerah adalah sebuah entitas penyelenggara pemerintahan yang paling tahu dan dianggap paling tahu apa saja kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Jadi kalaupun misalnya ada kebijakan-kebijakan yang berbau sentralistis, memang belakangan ini sudah mulai banyak untuk seharusnya ya ditinggalkan. Saya kira ini terjadi di banyak negara yang lain, bagaimana pemerintah daerah berlomba-lomba untuk melakukan inovasi agar daerahnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya kira ini juga menjadi sebuah perlombaan kompetisi yang kemudian terutama ya belakangan ini banyak sekali pemimpin daerah yang menonjol gara-gara inovasi yang mereka hadirkan. Saya kira cukup banyak ya. Mulai dari sebelum orang itu misalnya kita lihat manusia itu dari sisi umur, mulai dari dia sebelum lahir sampai dia mati, ada banyak inovasi untuk memberikan kebijakan atau memberikan program untuk kehidupannya mereka. Mulai dari sebelum lahir misalnya ada program misalnya di beberapa daerah itu adalah program yang ditujukan kepada ibu hamil agar kehamilannya jauh lebih baik dan kelahirannya terselamatkan. Pada saat kemudian dia menjelang pensiun di beberapa daerah dia memberikan insentif atau bantuan terhadap lansia yang kemudian misalnya lansia kurang mampu atau lansia berkebutuhan khusus, yaitu mereka kemudian dibantu oleh pemerintah daerah karena daerah lah yang dianggap mengenal siapa saja apa saja kebutuhan dari masyarakatnya. Kurang lebih itu adalah urgensi dari kenapa kita perlu untuk melihat inovasi di daerah itu menjadi urgent untuk kita perhatikan. Bukan hanya inovasi dalam hal pelayanan publik, tapi bagaimana program-program kebijakan itu perlu untuk jauh lebih inovatif, tidak hanya melulu sebagai program dan kegiatan yang terus-menerus continue atau secara incremental diselenggarakan. Kalau misalnya tahun ini membeli lem Kastol, tahun depan membeli lem Aibon misalnya, itu tuh suatu hal yang fungsinya misalnya. Pertanyaan yang paling utama itu, misalnya yang tahun ini dikasih beras Raskin yang warnanya abu-abu gitu, kenapa kok tahun depannya nggak berusaha untuk mencari beras murah yang kemudian tapi berkelas tinggi misalnya. Kalau misalnya tahun ini pelayanan publik itu dilakukan secara manual, sekarang ada WhatsApp misalnya, kenapa tidak menggunakan WhatsApp untuk di tahun depan? Atau bahkan bukan hanya tentang WhatsApp ya, sekarang saya kira seiring dengan perkembangan teknologi, ada banyak aplikasi yang kemudian bisa membantu. Kenapa tidak menggunakan itu? Misalnya, bukan saya ya, mungkin ada seseorang yang kemudian membutuhkan pertolongan darurat. Pusing sekali kalau misalnya dia harus menuliskan 911 atau 119 ya untuk panggilan emergency. Misalnya di HP setiap orang itu ada tombol khusus gitu untuk SOS, jadi polisi langsung pergi ke sana gitu. Atau misalnya pada saat saya sakit, kemudian saya dengan mudah untuk menghubungi atau
memasukkan apa saja kebutuhan saya selama sakit, kemudian langsung direspon oleh pemerintah daerah. Itu saya kira jauh lebih menarik. Kalau teman-teman lihat selama pandemi COVID-19 ini, saya kira ada banyak daerah yang kemudian memberikan layanan yang jauh lebih baik daripada daerah yang lain. Atau bahkan kita bisa sebut adalah mereka juga ikut berkompetisi dalam memberikan layanan terbaik. Ada daerah yang bahkan, ya, kalau misalnya kita bicara tentang worst practice, kita sering juga menemukan ada banyak daerah yang kemudian dia abai terhadap kebutuhan penduduknya sendiri. Ada seseorang yang kemudian ditemukan dengan tumor yang sangat besar, yang kemudian dia mengalami kesakitan lama, tapi pemerintah daerah yang katanya dekat dengan masyarakat, dia tidak menemukan orang yang mengalami kesakitan menahun seperti itu. Itu misalnya, ini contoh-contoh bagaimana kita perlu untuk urgent merasa hal ini, inovasi ini menjadi sebuah hal yang sangat mendesak. Atau misalnya pada saat suatu daerah itu mengalami kekeringan atau bahkan tidak ada sumber daya ekonomi atau potensi apapun yang ada di daerah tersebut, kemudian perlu kita berikan sentuhan yang jauh lebih inovatif atau misalnya lebih kreatif terhadap bagaimana penyelesaian masalah yang ada di masyarakat lokal tersebut. Nah, jadi ini merupakan salah satu fenomena yang kemudian syarat terjadi di daerah-daerah karena banyak sekali alasannya, karena kurangnya kualitas pelayanan publik. Kemudian saya kira ini merentang luas nih, mulai dari kesehatan, perumahan, kemudian transportasi, air minum, bahkan masalah air minum itu menjadi diskusi, ini sebenarnya siapa yang harus menyediakan air minum misalnya, siapa yang harus menyediakan perumahan misalnya, padahal di situ ada institusi negara yang kemudian dia seharusnya menjadi alat yang kemudian dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Keberadaan pemerintah daerah ini kemudian akhirnya menjadi salah satu ujung tombak, ya, berfungsinya institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Walaupun baik itu di kota besar maupun di kota terpencil, ya. Kota besar itu berarti dia fasilitasnya banyak, tapi saya kira kemiskinan di DKI Jakarta juga masih tinggi. Apalagi misalnya kayak di Jogja, di sekitaran UNY, di DIY itu juga sangat tinggi masih. Kemiskinan kita jauh lebih di atas rata-rata nasional misalnya. Dia berada di bawah rata-rata kemiskinan nasional yang sekarang berada di 10%. Kota-kota besar tidak lepas dari situ, apalagi daerah-daerah terpencil yang bahkan akses terhadap informasi itu juga susah. Ini yang kemudian menjadi dilematis memang. Posisi pemerintah daerah menjadi penting yang ada di sini. Kemudian pelayanan publik yang kemudian seharusnya diberikan kepada masyarakat, istilahnya ya tanpa pamrih, kalaupun misalnya ada pamrih ya, tapi nyatanya kita kebanyakan yang kita temukan adalah teori banyak sekali orang yang kemudian mengumpulkan para scholar atau para sarjana, dia bilang kebanyakan layer-layer yang tercipta dalam pemerintahan kita itu sering over birokratik, terlalu kaku, terlalu banyak tapi tidak berfungsi, wasteful dan underperforming. Jadi kinerjanya sangat buruk. Jadi perlu sebenarnya kita sebenarnya dari sisi hukum, dengan adanya undang-undang pemerintah daerah itu justru sebenarnya bisa untuk lebih mendorong pemerintah daerah berinovasi untuk memberikan layanan. Nah, kita juga selama ini terdapat kecenderungan bahwa kualitas kebijakan itu dan pelayanan publik itu ditentukan oleh pemerintah sebagai provider. Kemudian di sisi lain seharusnya bukan bersama-samaan dengan provider dengan user atau customer atau klien atau citizen. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat teori-teori seperti New Public Management, nah dia bicara tentang bagaimana negara dengan citizen-nya, dengan warga negaranya, bagaimana hubungan itu bukan sebagai citizen tapi sebagai customer, atau kita bisa sebut pada saat New Public Service itu dengan negara dengan citizen-nya sebagai warga negara. Jadi di situ tidak ada rasa pamrih yang tujuannya untuk bagaimana negara itu mendapatkan bantuan atau bahkan mendapatkan balas jasa dari penyelenggaraan negara yang kemudian diberikan kepada
masyarakatnya. Apapun saya kira teorinya yang pasti adalah bagaimana pemerintah itu jauh lebih adaptif, kemudian jauh lebih inovatif terhadap pemberian layanan kepada masyarakat. Nah, ngomong-ngomong nih, kita dari tadi ngomong inovasi, kreativitas dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan publik, tapi apa sih sebenarnya inovasi itu gitu. Apalagi kita bisa fokuskan ke inovasi sektor publik. Nah, sebenarnya kajian-kajian seperti ini ya itu sudah lumayan masif ya, terutama beberapa dekade belakangan ini di abad 20, 21, terutama di awal-awal ya sebelum adanya kemajuan informasi, teknologi informasi, sebelumnya ada gelombang apa ya sekian besar, sekian masifnya media mainstream, koran, TV dan sebagainya, yang mereka juga memiliki dampak terhadap membaiknya pelayanan publik yang diberikan kepada oleh pemerintah. Masyarakat sering kemudian membuat aduan, kemudian masyarakat juga sering menuntut ya, misalnya kenapa jalanan kita jelek padahal kita sering membayar pajak misalnya. Kenapa gitu itu terjadi gitu misalnya. Nah, di sisi pada sebelum adanya teknologi informasi sangat mengemuka belakangan ini menjadi leading sektornya, media mainstream memainkan peranan penting. Itu kenapa di awal abad di abad 20 sekian banyak perubahan paradigma bagaimana negara melayani masyarakatnya, bukan lagi masyarakat yang melayani negara, terutama ya seiring juga di banyak negara semakin demokratis atau berubah menjadi demokratis. Tapi di sisi yang lain memang ada media yang membantu di situ. Tapi pada saat kemudian beralih ke teknologi informasi, terutama di bidang kita bisa sebut spesifik bidang teknologi informasi, dan kemudian yang paling baru adalah new media. Kalau orang-orang bilang new media itu adalah media baru, media sosial. Kalian bisa sebut satu-satu ya, mulai dari dulu ya ada Friendster, ada kok Friendster kan ada yang tahu paling ya. Facebook juga mungkin kalian juga nggak tahu, tapi nggak tahu. Semoga ya kalian yang tahu, mungkin yang pasti tahu Instagram, Twitter, kemudian YouTube misalnya. Itu kemudian membantu masyarakat menyalurkan masukan-masukan kepada pemerintah. Ini loh yang bagus. Misalnya terutama sekarang ada banyak orang-orang yang sekolah di luar negeri, ada orang yang kemudian bekerja di luar negeri, entah itu sebagai apapun ya, tenaga kerja Indonesia, atau kita juga masyarakat sering berlibur ke luar negeri, kemudian di luar negeri di negara maju mendapatkan banyak ide ya, kemudian membawa itu ke Indonesia. Itu kemudian inovasi muncul juga. Ada banyak kemudian yang men-trigger bagaimana inovasi itu muncul. Nah, kebutuhan akan inovasi itu seiring dengan juga semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat di belahan dunia. Kecepatan layanan itu juga menjadi hal yang penting agar di sisi yang terutama ya ekonomi jauh lebih masif dilakukan. Kemudian kondisi ini juga sebenarnya ya diperparah juga dengan stabilitas politik yang kemudian menuntut pemerintah jauh lebih dinamis bagaimana merespon berbagai masalah sosial atau kompleksitas masalah sosial yang muncul yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, di Indonesia negara kita itu dihadapkan pada dilema yang sama sebenarnya dengan berbagai negara yang ada di dunia, negara berkembang ya. Terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan publik. Di satu sisi pemerintah itu dituntut untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya, tapi di sisi yang lain kita memiliki keterbatasan sumber daya. Nah, ini juga yang menjadi salah satu pemicu perlunya kita untuk melakukan inovasi. Entah inovasi di bidang apapun, bahkan di inovasi yang paling sederhana saja misalnya sejak dulu ya. Misalnya, kenapa sih negara lain tuh bisa menggali minyaknya sendiri tapi kita nggak bisa gitu? Itu salah satu inovasi. Gimana caranya suatu negara itu meningkatkan, kita bisa sebut eksploitasi alam agar kesejahteraan itu tercipta.
negara-negara lain dia bisa mengeksploitasi dirinya sendiri gitu. Ada alatnya yang kemudian itu juga hasil inovasi, termasuk misalnya kita bisa sebut inovasi itu kalau misalnya kita bicara tentang teknologi, maka kita bisa cerita tentang Renaissance, bagaimana mesin uap, mesin itu kemudian menciptakan peradaban baru. Sampai sekarang kita bicara tentang teknologi informasi. Nah, itu yang kemudian menciptakan berbagai inovasi pada masanya. Pada masa mesin misalnya, tambang itu batu bara menjadi satu hal yang penting, otomatis emas ya. Kemudian di sisi yang lain minyak bumi, uap itu tentu saja dengan batu bara, kemudian minyak bumi memberikan inovasi yang lain, munculnya mesin-mesin baru yang jauh lebih efektif. Yang kemudian sekarang kita temui adalah media atau teknologi informasi yang mempercepat aliran produksi barang, mempercepat distribusi barang ke seluruh dunia, dan itu memberikan nuansa yang baru. Semua itu ada karena inovasi. Tapi inovasi tentu tidak hanya berhenti pada bahwa ini adalah mesin, ini adalah alat baru yang kemudian hasil inovasi. Inovasi itu bisa berasal dari pemikiran. Ada mesin tapi otak tidak berpikir bahwa ini bisa dieksploitasi, ya otomatis tidak akan terjadi apa-apa kan. Kalau teman-teman lihat Gunung Kidul mungkin yang belakangan ini ya, 4 tahun ini, 5 tahun ini yang kemudian menjadi tempat wisata pilihan ya, destinasi kenapa orang mau berlama-lama ke Jogja misalnya, bukan hanya di kota saja, tapi ada Gunung Kidul yang sebelumnya hanya gunung dan pantai saja, dan orang di sana tidak tahu bahwa itu adalah potensi, tapi sekarang dengan eksploitasi ya, kemudian ya tentu saja diawali dengan eksplorasi, ternyata ini adalah tempat yang cocok untuk fotografi misalnya, ini tempat cocok untuk sekedar bermain di pantai. Dan kemudian itu menjadi suatu daya tarik wisata yang barangkali itu menjadi salah satu tujuan utama orang ke Jogja misalnya. Atau saya kira di banyak tempat yang lain juga berlaku seperti itu. Pada saat kemudian ada alat tapi otak tidak berpikir bahwa ini bisa dilakukan atau ini bisa ditingkatkan menjadi sebuah hal yang bernilai lebih, maka tentu saja tidak ada inovasi di situ. Jadi ini yang kemudian menjadi salah satu yang penting. Kemudian kalau tadi adalah teknologi informasi, di sisi yang lain kita juga banyak sekali industri-industri yang kemudian dikuasai asing. Tentu asing ini kita bisa sebut perusahaan-perusahaan multinasional barangkali sekarang sebutannya. Karena perusahaan-perusahaan yang masuk ke kita dengan inovasi yang sangat luar biasa itu, mereka punya research development sendiri di masing-masing perusahaan itu, bahkan keluar dari apa yang disebut dengan institusi negara, mereka berhasil melakukan eksploitasi di seluruh dunia. Ini bukan hanya di bidang yang tadi IT ya, tapi di urusan perkebunan, kelautan, pertambangan, ini muncul semua. Di Indonesia bahkan kita hanya istilahnya menjaring ikan saja, tapi kita tidak bisa memberikan nilai tambah terhadap produk ikan tersebut. Ini kan juga salah satu hal yang miris ya, termasuk misalnya smelter konsentrat emas yang dari Freeport. Bahkan untuk membuat smelter saja kita baru-baru ini saja setelah Freeport itu menggali sekian puluh tahun di Indonesia. Jadi ini inovasi menjadi kata kunci agar kita terlepas dari jerat-jerat seperti itu. Dalam hal program kebijakan misalnya, bahkan kita sering sekali untuk mengadopsi, nggak ada masalah sebenarnya mengadopsi. Tapi di sisi lain banyak sekali lembaga-lembaga asing kemudian masuk ke Indonesia untuk memberikan berbagai macam bentuk-bentuk apa yang sudah diterapkan di negara-negara lain. Ini yang kemudian kesulitan kita, seakan-akan bahwa saran-saran dari lembaga multinasional atau negara barat misalnya, itu akan jauh lebih baik kemudian diterapkan di Indonesia. Ada satu gubernur kemudian pergi ke luar negeri, ke Eropa. Bahkan hanya untuk membuat KRL saja atau misalnya komuter lain, kita perlu pergi ke negara luar dan kita nggak bisa melakukan sendiri gitu. Jadi inovasi kita ini yang perlu untuk kita gali. Termasuk kemarin kereta cepat, bahkan kita nggak bisa bikin, padahal pabrik
kereta api di Madiun itu PT Inka itu menjadi salah satu produsen gerbong terbaik di dunia. Jadi ini yang kemudian menjadi menjadi menarik ya. Sebenarnya yang sering ya, sebenarnya yang di negara maju itu ada Osborne, Kepler, atau misalnya Den Haag and Den Haag, itu dia sering cerita bahwa inovasi itu sebenarnya menjadi kata kunci yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju, orientasi mereka adalah bagaimana research dan inovasi itu muncul. Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Apa yang kita lakukan dengan sumber daya yang terbatas seperti ini, itu yang kemudian memunculkan inovasi. Nah, di inovasi di daerah konteksnya itu perlu jauh lebih lokalistis. Pada saat kemudian kita bicara tentang daerah, kita perlu melihat daerah itu keperluannya apa. Ada originalitas yang kemudian perlu kita berikan di situ. Kemudian di dalam hal yang kedua adalah tingkat adaptasi. Nah, selain originalitas, kemudian adaptasi. Nah, di adaptasi ini mencontoh nggak ada masalah. Melakukan difusi inovasi, yang kita sebut hal yang lain ya. Difusi inovasi, bagaimana kita berusaha untuk belajar dari apa yang sudah orang lain temukan, kemudian kita gunakan sendiri, dan bagaimana kita jauh lebih beradaptasi dengan inovasi yang sudah ada. Ini salah satu yang penting. Di daerah rawan bencana seperti banjir misalnya, di suatu daerah tersebut harus membuat banyak inovasi, apapun bentuknya. Bisa itu aliran sungai misalnya, banjir kanal misalnya seperti yang ada di Jakarta, itu juga salah satu inovasi. Banjir kanal yang kemudian digunakan untuk mengalihkan aliran banjir yang kemudian terkonsentrasi di beberapa tempat saja. Atau misalnya kita bisa membuat waduk pada saat kemudian musim penghujan itu tinggi, kemudian kita perlu untuk mengumpulkan itu ke waduk misalnya. Kemudian pada saat selesai musim kering, tidak ada banjir bahkan atau terjadi kekeringan, maka itu bisa mengalirkan air-air itu ke irigasi para petani misalnya. Itu yang sering terjadi. Tapi di sisi yang lain memang inovasi kebijakan itu bukan suatu hal yang sederhana memang. Jadi sebuah gagasan yang sering bahkan pada saat ada orang bilang bahwa ini tidak akan terjadi atau ini suatu hal yang hanya ada di angan-angan saja, itu sering terjadi seperti itu. Di daerah apalagi ya, pada saat kemudian dulu ada ide tentang mengintegrasikan layanan publik dalam satu lokasi dari berbagai macam dinas, itu juga menjadi masalah gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya teman-teman lihat kita cari yang, karena kita UNJ ya, kita yang paling dekat di Jogja, ada Jogja Smart Service kalau nggak salah. Aplikasi yang kemudian kalian bisa memanfaatkan itu ke berbagai macam kebutuhan. Kalian mau bikin izin usaha, IMB, atau mendaftarkan NIK, atau bahkan kalian ingin menambahkan keluarga, atau misalnya kalian ganti alamat, kalian bisa menggunakan Jogja Smart Service. Yang kemarin saya pernah coba walaupun ini bukan salah satu inovasi yang wah ya, tapi saya kira itu jauh lebih membantu. Yang sebelumnya misalnya, saya kemarin, nih karena pengalaman saja ya, kemarin saya mengurus pindah alamat dan juga menambah anggota keluarga baru di keluarga saya. Pada saat kemudian saya mengurus sebelumnya, saya pernah 2 kali pindah alamat. Pada tahun 2018 saya harus pergi ke Dinas Catatan Sipil. Saya membawa map banyak sekali yang saya susun dari rumah, kemudian saya pergi ke RT RW. Kemudian dari RT RW saya perlu meminta cap ke Pak Duku. Kemudian dari Pak Duku ya, kepala dusun ya. Dari Pak Duku kemudian saya harus ke kepala desa untuk meminta tanda tangan kepala desa, dan kemudian saya harus pergi ke kecamatan. Ini berapa step nih? RT, RW, Duku, desa, kecamatan, kemudian saya baru ke Dinas Catatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada 6 jenjang layer dalam pemerintah daerah nih,
Ini belum nih, di Dukcapilnya itu laporan ke Direktorat Catatan Sipil ya, Kemendagri. Kemudian dia sampai lagi balik ke step yang ke-6 tadi. Jadi ada 6 tingkatan yang harus saya bawa sih. Berkas ini harus melewati meja 6 orang. Coba kalian bayangin. Pusing sekali. Makanya daripada pindah yang mending biarin aja KTP-nya tidak perlu diurus. Banyak orang yang seperti itu. Nah, kemudian saya mengurus lagi, menambahkan anak dalam keluarga saya. Ada keluarga baru, saya punya anak kecil baru. Kemudian saya tambahkan, saya awal-awal pandemi, kemudian saya tambahkan, dan benar saja mereka memiliki satu inovasi yang kemudian simple sebenarnya, hanya nggak perlu datang ke lokasi, hanya menggunakan WhatsApp. Karena WhatsApp dimiliki oleh banyak orang, alasannya seperti itu. Dan kemudian menurut saya itu jauh lebih simpel ya. Kemudian mereka meminta saya untuk menghubungi lewat WhatsApp, saya kirimkan semua dalam bentuk scan dan foto, dan kemudian langsung saya kirimkan ke nomor WhatsApp tersebut, dan besoknya saya bisa ambil berbagai macam kebutuhan saya yang saya minta ke Dinas Catatan Sipil. Saya kira itu salah satu inovasi. Jadi inovasi itu bukan terus kemudian high-tech ya. Nah, itu salah satu inovasi yang simpel. Kemudian pada saat saya pindah rumah, kemudian saya mengurus kartu keluarga baru, dan kemudian seluruh anggota keluarga dibawa dalam satu KK itu. Kemudian setelah pandemi berlangsung 1 tahun, saya mengurus, dan mereka memiliki satu link Dinas Catatan Sipil Sleman, yang kemudian tinggal saya klik dan saya mengisi saja langsung. Bahkan saya tidak perlu untuk mengontak mereka. Saya isi langsung, saya tidak perlu kemana-mana, tinggal buka HP dan laptop, saya scroll, saya masukkan semua nama-nama di KK tersebut, di KK saya. Kemudian saya tinggal tunggu 3 hari kerja kalau nggak salah, terus kemudian saya mendapatkan email bahwa KK pengajuan pindah alamat saya mendapatkan KK baru, KTP baru, itu sudah selesai. KK tidak perlu diambil secara fisik, tapi KTP saya langsung menggunakan anjungan tunai mandiri, mirip ATM ini ya, mereka sebut ATM KTP. Sesimpel itu. Jadi sebenarnya inovasi itu sangat mudah dilakukan, terutama di setelah adanya berbagai macam inovasi-inovasi atau kemajuan teknologi tersebut. Walaupun mau atau nggak mau, itu urusan masing-masing daerah. Pandemi ini menuntut kita untuk jauh lebih inovatif sebenarnya. Entah itu masyarakatnya, tapi juga pemerintah daerah, saya kira mereka dituntut agar sekarang loh harus dilakukan, bukan besok-besok. WhatsApp itu bisa dilakukan pada 3-4 tahun lalu. Website itu bisa dilakukan 3-4 tahun lalu. Tapi kenapa harus sekarang? Ya memang harus ada kebutuhan tadi, ada urgensi tadi. Nah, dari berbagai contoh-contoh ya yang kemudian saya utarakan sebelumnya, akhirnya apa sih sebenarnya inovasi? Nah, inovasi akhirnya kita perlu membedakan dengan apa yang disebut dengan inovasi dan perbaikan kebijakan. Pada saat kita bicara tentang perbaikan kebijakan, maka lebih merujuk pada penerapan praktek-praktek kebijakan yang telah dikenal secara luas, tapi hanya mendorong pada perbaikan-perbaikan yang bersifat incremental atau bertahap atau sebagian saja dalam proses perbaikan penyelenggaraan publiknya, termasuk jangkauan pelayanan, keterlibatan penerima manfaat misalnya gitu. Tapi di sisi lain, pada saat kita bicara tentang inovasi, maka dia mengacu pada bagaimana adanya terobosan-terobosan baru, bagaimana ada policy leap atau bagaimana ada terobosan yang akhirnya memberikan konteks hal yang baru, entah itu teknologi, cara pikir, pendekatan misalnya, bahkan misalnya perombakan kelembagaan, maupun praktek-praktek yang sebelumnya belum dikenal secara umum. Kelembagaan itu bisa kemudian termasuk misalnya Kementerian Investasi, ini ya, Luhut Binsar Panjaitan ya. Kementerian itu belum ada sebelumnya. Karena kemudian
ingin mengembalikan ya idenya ya, Jokowi ingin mengembalikan negara ini sebagai negara maritim, maka perlu adanya Kemenko Maritim, dan kemudian belakangan muncul investasi. Jadi bahkan dalam kelembagaan pun itu bisa disebut sebagai salah satu inovasi yang bukan barangkali ya, memang belum ada sebelumnya. Ya, ini yang kemudian dari berbagai macam sudut pandang bisa disebut sebagai inovasi kalau dia memang merupakan terobosan yang baru. Di sisi yang lain, misalnya inovasi kebijakan sosial merupakan proses yang barangkali salah satu yang penting ya dalam konteks desentralisasi, karena di Indonesia kebanyakan kebijakan sosial dipegang oleh Menteri Sosial. Jadi daerah kebanyakan dinsosnya itu hanya sebagai kepanjangan tangan sumber daya, dana dan program dari pemerintah pusat. Nah, ini yang kemudian saya kira sangat mengurangi dari efisiensi. Nah, dalam mencapai efisiensi ada beberapa pemikir ya, misalnya Basolus dan Skelly, mereka kebanyakan berfokus pada bagaimana mewujudkan kinerja dari birokrasi. Jadi mereka memiliki dua pandangan. Secara internal, sebuah organisasi pemerintah daerah itu harus memiliki tata kerja yang jauh lebih efisien. Belakangan ini ada usaha untuk memperbaiki tugas dan fungsi dan kemudian proses bisnis masing-masing organisasi di daerah. Ada Permenpan RB yang kemudian sering digunakan atau menjadi rujukan reformasi birokrasi di daerah. Di sisi eksternal, perlu untuk menciptakan nuansa otonomi daerah yang sebenarnya. Ini yang kemudian didorong. Ya, walaupun di sisi yang lain ya, otonomi daerah memang banyak sekali merefer ke negara-negara seperti Amerika, tapi di sisi yang lain memang kita perlu menyesuaikan dengan konteks yang terjadi di Indonesia, karena nggak semua daerah di Indonesia memiliki otonomi yang cukup luas. Kalau misalnya kita bicara tentang desentralisasi, ya maka yang memiliki kekhususan hanya 5 provinsi yang kita kenal. Di sisi yang lain semua memiliki proporsi desentralisasi yang sama. Jadi otonomi yang sama. Jadi otomatis masing-masing daerah tersebut memiliki keterbatasan dari sisi anggaran dan dari sisi sumber daya mereka. Anggaran tentu saja, anggarannya berasal dari DAU dan DAK saja. Mungkin ada dana bagi hasil, tapi kebanyakan ya kota-kota besar saja yang bagus. Tapi di sisi yang lain juga tidak memiliki dana yang lebih untuk memperbaiki atau berinovasi melampaui ekspektasi masyarakat. Kemudian di sisi yang memang ya inovasi itu perlu untuk menghadirkan sebuah gagasan yang baru. Lepas dari faktor internal, kemudian faktor eksternal, inovasi perlu menciptakan gagasan yang baru agar orang-orang paham bahwa ini adalah suatu hal yang baru. Ini adalah sebuah usaha dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi yang stagnan atau status quo sebelumnya. Kalaupun misalnya mereka dapat bantuan misalnya 500.000 di tahun ini, ya bukan berarti kemudian dihilangkan untuk bilang bahwa itu adalah inovasi, tapi memberikan sentuhan-sentuhan baru. Misalnya ada bantuan yang lain dalam bentuk yang lain, atau bahkan meningkatkan bantuan tersebut atau mempermudah cara mendapatkan bantuan tersebut, itu adalah sebuah inovasi di daerah. Jadi inovasi di daerah memang membutuhkan upaya yang sangat kuat, terutama dari sisi pemerintah, baik itu di birokrasi maupun para pejabat politiknya. Nah, kurang lebih itu yang kita bicara tentang bagaimana men-trigger ya, usaha untuk men-trigger inovasi di daerah. Di sisi yang lain, indikator-indikator yang perlu kita cermati dalam melihat apakah daerah itu sudah melakukan inovasi atau program itu merupakan program inovatif. Yang pertama adalah dia mampu untuk melakukan perubahan yang radikal. Radikal itu bukan berarti radikal yang kemudian dalam konteks yang biasanya kita dengar ya. Radikal itu dari akar perubahannya. Perubahan yang kemudian kita bisa sebut menyeluruh ya.
yang kemudian menyelesaikan persoalan yang kompleks. Itu perlu, yang pertama itu. Kemudian gagasan yang kemudian dapat menjadi kunci dari perubahan dapat dipraktikkan dan ditetapkan sebagai produk hukum. Tanpa menjadi produk hukum, misalnya dalam menjadi perda atau perwal, peraturan wali kota, atau perbub, peraturan bupati, maka sama saja, tidak bisa diimplementasikan. Jadi bagaimana usaha menciptakan itu bisa secara legalitas, secara formil ya, itu kemudian diakui, dilegitimasi. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjamin bahwa kebijakan tersebut mampu menyelesaikan persoalan. Ini yang perlu dipastikan oleh masyarakat. Saya kira nggak ada masalah gonta-ganti kebijakan, asalkan memang tujuannya jelas. Impact and benefit-nya itu dapat dilihat oleh banyak orang. Kemudian yang keempat adalah bagaimana institusi yang mendapatkan program dari kebijakan tersebut tetap dalam keadaan stabil. Jadi masing-masing unit dalam pemerintah daerah, kalau teman-teman ingat bagaimana mereformasi birokrasi di daerah, bagaimana unit-unit yang kemudian melakukan perubahan-perubahan tersebut, dia tetap dalam kondisi stabil, tidak ada perubahan, terutama ya masalah anggaran, jabatan, sebagainya. Kemudian bagaimana mereka juga mampu untuk mendeliver kebijakan tersebut kepada masyarakat dengan baik. Saya kira itu ya, dan ini menjadi tuntutan kita semua, bahwa pelayanan yang baik tentu bukan hanya disediakan oleh pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat itu bisa menuntutnya. Kita adalah konstituennya, kita bisa menuntut mereka, para pengambil kebijakan, agar memiliki kebijakan yang inovatif, yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, terutama secara lokalitas di daerah dengan berbagai macam kompleksitas masalah sosialnya yang ada. Saya kira begitu. Kita jumpa di tema-tema yang lain. Sampai jumpa.